Assalamualaikum, sahabat, jumpa lagi di acara Islam Alam Kubur bagian 2. Bagi umat Islam, hakikat hidup di dunia adalah untuk mencari bekal kehidupan kelak di akhirat. Selama di alam kubur inilah manusia akan paham bahwa apa yang selama ini diceritakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang gambaran alam kubur adalah suatu kenyataan. Seperti bagaimana itu nikmat kubur, azab atau siksa kubur. Dan inilah bermacam siksa kubur. 1. Diperlihatkan pemandangan neraka. Seseorang yang sudah melewati sakaratul maut saat ia masuk ke liang kubur, neraka itu pun masih diperlihatkan kepadanya. Bahkan lebih dari itu, pintu neraka dibuka kepadanya, hingga ia akan merasakan panas tak terkira. Uap neraka saja, panasnya tak terkira, bagaimana jika mengenai apinya? Nauzubillah. Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Dan bagaimanakah orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah? 2. Dipukul dengan palu dari besi. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini, Muhammad Rasulullah? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, kau tidak tahu. Apakah kau tidak membaca Al-Quran? Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, jin dan manusia. Muttafaqun alaih. 3. Alas dari api neraka. Tak hanya panas api neraka yang dirasakan dalam azab kubur, bahkan alas tidur seorang yang dikenai azab terbuat dari api neraka. Masih bersambung dengan hadits sebelumnya, Allah berfirman kepada malaikat di alam kubur, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 4. Disempitkan kuburnya hingga remuk tulang belulangnya. Dalam hadits Salbara bin Azib yang panjang, kubur seorang yang durhaka pada Allah Ta'ala tidaklah sekadar menyempit hingga saling menempel tubuhnya. Bahkan saking sempitnya kubur itu, tulang belulangnya akan patah dan remuk. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 5. Ditemani amalan buruk. Rasulullah mengabarkan tentang kondisi seorang kafir di alam kubur. Datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia, orang yang mendapat azab kubur, berkata, wahai Rabbku, jangan engkau datangkan hari kiamat, karena ia tahu kesudahannya adalah di neraka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada malaikat Jibril dan Mikail, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Malaikat Jibril dan Mikail menjawab, ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Dia pun disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat.
Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, tetapi dia tidur malam dan tidak bangun untuk salat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya. Dia pun disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang memakan harta dari hasil riba. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1386 dari Junub bin Samurah radhiyallahu anhu. Itu baru siksa kubur, belum lagi neraka yang berlipat ganda siksaannya. Apakah karena harta, jabatan kita rela mengorbankan kebenaran dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Dan Allah berfirman, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Mereka akan mendapat asap yang sangat pedih. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 174. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.